Dalam sidang pembelaan Teddy Minahasa, pakar ungkap 3 fakta dakwaan yang bisa batal demi hukum. Tetapi intinya, hukum pidana tidak bisa pakai kira-kira, harus by evidence. Tidak bisa kira-kira, artinya untuk mengatakan bahwa narkoba di Jakarta berasal dari narkoba di Bukit Tinggi harus ada penelitian ilmiah atau lab. Itu kan namanya nggak boleh kira-kira. Ya, saya mengatakan tadi harus ada buktinya. Ya, saya kira itu bisa ditanyakan kepada ahli kimia, Pak. Karena terus terang formula, kemudian apakah kandungan di dalam narkotika, atau identifikasi rekam jejak antara narkotika yang satu dan... Kalau boleh, karena kebetulan tanggal 7 juga ada libur. Jadi nggak apa-apa kami nanti diduplik, dipendekin, tapi ini dipanjangin biar sama haknya dengan JPU. Nanti diduplik aja dipendekin, ini dipanjangin. Karena ada hari libur tanggal 7 nih. Baik, kalau demikian, kalau kita beri 2 minggu, tentu replik duplik hanya masing-masing 3 hari. Setuju ya? Penuntut umum setuju? Kita melihat. Setuju. Penasihat hukum juga setuju ya? Setuju. Baik, kalau demikian, untuk nota pembelaan diberikan hari sidangnya pada hari Kamis 13 April 2023. Dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi, terdakwa Teddy Minahasa yang diagendakan pada Kamis 13 April 2023 mendatang, banyak fakta menarik terungkap. Fakta-fakta ini bisa menjadi alasan keluar bebasnya Teddy Minahasa dari segala dakwaan JPU dalam kasus narkoba yang menjeratnya. Hal itu disampaikan sejumlah pakar atau ahli. Fakta pertama disampaikan wartawan senior Sulaiman Sakib. Menurut dia, yang pertama itu soal pengakuan Linda alias Anita yang menyebutkan kerap berduaan bersama selama operasi Laut Cina Selatan. Sulaiman mengatakan munculnya surat resmi operasi Laut Cina Selatan dari Kapolri mematahkan kesaksian Linda yang mengatakan berduaan dengan Teddy saat operasi itu. Padahal kata dia dalam surat jelas menyebutkan terdiri dari beberapa anggota Polri yang berjumlah sekitar 21 orang. Hal ini sekaligus mengarah pada dugaan bahwa beberapa kesaksian lain yang diberikan Linda dalam kasus narkoba Teddy Minahasa pun menjadi bohong. Hal itu diungkap oleh pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Lalu Reza, selaku pakar psikologi forensik, menilai bahwa pemberian kesaksian bohong oleh Linda di persidangan sangat mungkin dilakukan. Hal ini dilakukan demi kepentingan dirinya sendiri yang juga berstatus sebagai terdakwa agar bisa bebas dari jerat pidana. Kemudian fakta ketiga, terungkapnya satu kebohongan Linda atas kesaksian dan keterangan yang diberikan di persidangan sangat berpengaruh besar pada putusan hakim kepada Teddy Minahasa. Ini membuat hakim meragukan kesaksian-kesaksian lain yang diberikan Linda di persidangan sehingga hal itu bisa membuat Teddy Minahasa terbebas dari segala dakwaan JPU. Sebelumnya JPU, terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba jenis sabu dengan hukuman mati. Tuntutan terhadap Teddy dibacakan JPU dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan di PN Jakbar pada Kamis 30 Maret kemarin. Jaksa menilai Irjen Teddy Minahasa terbukti bersalah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu. Jaksa mengatakan Teddy Minahasa bersama-sama dengan Dodi Pramdanegara, Samsul Ma'arif dan Linda Pujastuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu. Pada sidang sebelumnya, mantan Kapolda Sumbar itu mengaku tidak memiliki rasa bersalah atas kasus narkoba yang membelinya. Namun Teddy mengaku masih ada rasa penyesalan terhadap anak buahnya itu. JPU menuntut pidana mati Irjen Teddy Minahasa terkait dengan kasus penjualan barang bukti sabu. Jaksa menyatakan tidak ada hal yang bisa meringankan hukuman Irjen Teddy Minahasa Putra. Hal itu disampaikan di PN Jakbar pada Kamis. Jaksa membacakan poin-poin hal-hal yang dipertimbangkan dalam mengajukan surat tuntutan. Jaksa dalam surat tuntutannya juga turut membeberkan beberapa hal yang memperberat hukuman Teddy Minahasa. Jaksa menerangkan terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. Jaksa mengatakan Teddy Minahasa Putra bersama dengan Dodi Pramdanegara, Samsul Ma'arif dan Linda Pujastuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu. Pada sidang sebelumnya, mantan Kapolda Sumbar itu mengaku tidak memiliki rasa bersalah atas kasus narkoba yang membelinya. Namun Teddy mengaku masih ada rasa penyesalan terhadap anak buahnya itu.